Halo, selamat datang di Kongko United Televisi. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Liverpool di Liga Inggris Premier League ya. Sebelum itu gue mau ngomongin dulu beberapa berita tentang Manchester United ya. Fabrizio Romano ada nge-tweet Cavani mulai terbuka untuk berdiskusi tentang kontrak extension dia di Manchester United ya. Ini berita bagus atau enggak? Menurut gue sih jujur, kalau emang kita bisa jual Cavani ke Boca Juniors, menurut gue sih kita harus lakukan itu, jujur aja. Oke, gue setuju banget kalau Cavani itu game changer, tapi dia itu rentan cedera ya. Kita bisa lihat dia main sebulan, dia cedera sebulan ya. Dan bahkan setelah cedera pun biasanya perlu 1-2 minggu untuk dia main bagus lagi. Jadi Cavani ini fitnessnya gue sangat pertanyakan ya, gue sangat pertanyakan. Jadi kalau emang dia stay sih gue welcome aja, tapi kalau dijual, gue juga welcome sih jujur aja sih. Atau anyway, menurut gue itu memberikan peluang atau tempat untuk Greenwood main gitu sebagai striker. Ya kita tahu Martial nggak perform sama sekali tahun ini, dan kita nggak tahu musim depan dia bakal perform atau enggak. Yang pasti Greenwood udah cukup konsisten gitu. Kalau menurut gue dia finishing bagus, speednya juga ada, dan speed ya, ingat ya, speed juga. Cavani speednya itu semakin lama semakin lambat. Ya kita yang terkenal dengan fast counter attack ya kan, nggak bisa ngandalin Cavani gitu untuk melakukan movement counter attack itu. Ya gue yakin kalau dia dapat bola dia nggak bakal lari terus ke depan. Dia bakal dapat bola, dia bakal lihat siapa yang gue bisa back pass, baru dia lari. Ya jadi ini menurut gue sih juga salah satu kelemahan dari permainannya Cavani ya. Bukan kelemahan juga sih, karena gimana pun juga dia itu udah mulai tua, itu wajar lah ibaratnya ya. Jadi dia tuh bukan Ronaldo, gampang cedera. Ya kalau gue sih, pendapat gue seperti itu. Dia stay, gue welcome. Dia kalau dia dijual pun, kalau kita bisa jual dia ya, nggak free ya, nggak gratis, itu gue juga welcome, sangat welcome sekali ya. Jadi bagi gue ini berita yang cukup positif lah ya. Selanjutnya gue coba ngomong juga Paul Pogba ya. Ini ada omongan kalau Paul Pogba, kalian tahu lah, kalau ya semua orang tahu lah Paul Pogba itu Muslim, dan ini katanya sih dia menunggu full time, baru baru break fasting ya, artinya baru buka puasa setelah dia main lawan Roma ya. Kenapa gue ngomongin ini? Karena gue ada baca beberapa di komen ya, wah Paul Pogba nggak main lawan siapa sih, Leeds gitu kan, karena Ole nggak mau terlalu forsir Paul Pogba, dia lagi puasa. Nah ini gue sedikit kurang setuju ya. Kenapa? Karena Paul Pogba itu profesional ya, dan profesional yang benar-benar profesional gitu kan. Dia punya tim nutrisi sendiri ya kan, dia punya tim fitness sendiri, jadi dia tahu lah dia harus ngapain, dan ini udah dilakukan sama dia kan dari dia umur berapa gitu, benar nggak? Jadi menurut gue sih, kalau sebelumnya ada yang bilang Paul Pogba diistirahatin karena dia puasa, gue sih kurang setuju gitu ya. Karena gimana pun juga ya dia itu profesional gitu loh, bukan ece-ece. Jadi ya kalau dia main bola ya dia main bola gitu loh. Itu emang udah tugas dia gitu loh. Ya terlepas dari puasa atau enggak, itu dia juga udah biasa melakukan itu bertahun-tahun. Ya itu nggak bakal buat performanya jadi drop gitu loh, nggak bakalan gitu loh ya. Jadi jangan mikir seperti itu kalau gue bilang ya. Dan kalau gue bilang juga, gue pernah baca ya soal pelari maraton lah ya, contohnya ya, maraton itu kan sebelum dia lari maraton berjam-jam itu dia nggak makan dulu, bahkan sebelumnya paling cuma makan pisang atau apa untuk lari maraton. Artinya apa? Dan juga biasanya pelari maraton itu semalam sebelumnya dia makan banyak gitu loh. Jadi menurut gue sih, kalau Paul Pogba puasa itu pasti dia ada strateginya lah, dari segi nutrisi, dari segi apapun juga ya, persiapannya tuh ada gitu, bukannya dia cuma asal oh ya udah deh gue puasa main bola enggak gitu ya. Tim nutrisinya pasti bekerja keras lah biar dia bisa tetap top level gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir soal Paul Pogba main bola di bulan Ramadan ini ya. Selanjutnya, nah ini sebenarnya gue malas ngomong juga ini ya, karena ya Borussia Dortmund mengatakan dia bakal join United dalam membeli Ben White ya, defendernya Brighton. Ini gue gak gitu ngerti, jujur gue jarang banget mantau Brighton ya, dan juga yang namanya Ben White gue nggak pernah kelihatan sih jujurnya sama gue ya. Mungkin yang sering nonton Brighton atau juga pertandingan Liga Inggris lainnya mungkin bisa ngomong ya, Ben White itu sebagus apa sih ya. Bener nggak nih Manchester United mau beli Ben White itu loh ya? Kok kesannya dari Ibrahima Konate yang dimana udah deal sama Liverpool ya, siapa lagi, Jules Kounde, benar nggak, David Alaba, kok jatuhnya jadi ke Ben White itu sekarang kan? Ini kan yang bikin
Ben White itu siapa gitu loh, bener nggak? Pemain baru kita mau beli lagi di harga 35 juta dolar pound sterling. Nah, ya ini sih gua bukan masalah Dortmund pengen belinya gitu. Gua masalahnya Manchester United kenapa mau beli ini orang gitu loh. Sebagus apa sih ini Ben White? Karena gua nggak pernah perhatiin, jujur aja sih gua nggak pernah perhatiin ini orang sebagus apa. Ya, jadi ya gitulah. Semoga aja ini nggak benar. Semoga aja kita benar-benar mencari center back yang bagus dan berkualitas dan juga ada ya world class lah ibaratnya gitu loh, benar nggak? Bukan pemain bagus banyak, benar nggak? Cuman apakah dia bisa selevel Manchester United gitu loh, bisa main untuk level Manchester United itu belum tentu. Ya apalagi kita juga barusan memperpanjang kontrak Eric Bailly. Kalau menurut gue sih semoga ini nggak benar juga ya, dan nggak benar dalam arti bukan Dortmund yang mau beli, tapi Manchester United mau beli Ben White itu semoga aja nggak benar ya, karena menurut gue sih ini downgrade banget ya dari Alaba, Konate ya kan, Jules Kounde itu benar-benar downgrade banget gitu, dan semoga aja nggak bener lah ini berita. Oke, sekarang saatnya ngomongin prediksi ya. Prediksi ini formasi yang gue pilih ya, jelas di Liverpool. Gue selalu ngomong ya, walaupun Liverpool tahun ini lagi nggak bagus, tetap dia dan Manchester City adalah tim terbaik ya, tim intinya kita ngomongnya, tim intinya adalah tim terbaik di Liga Inggris sekarang ini ya, gimana pun juga. Oke, dia banyak cedera, tetap aja kita nggak bisa menganggap remeh ya, form mereka lagi nggak bagus, kita nggak bisa menganggap remeh. Gimana pun juga manajer dia juga salah satu yang terbaik lah di dunia sekarang ini ya, jadi kita nggak bisa menganggap remeh ya. Mereka masih banyak cedera juga, Joe Matip, Joe Gomez ya, sama Van Dijk. Jordan Henderson juga masih nggak bisa main, jadi 4 orang tim inti mereka nggak bisa main. Tetap nggak merubah sih ya, karena gue lihat Liverpool walaupun dia lagi drop, teman kalau dia melawan tim besar ya, tim besar itu beda gitu loh, beda fighting spiritnya beda ya, jadi nggak bisa kita anggap remeh, benar-benar nggak bisa anggap remeh. Cuman di lain pihak gue merasa apa ya, ini game nggak penting-penting amat gitu loh ya, nggak penting-penting amat, karena kemarin juga Leicester baru seri 1-1 kan ya, lawan siapa gue lupa, Southampton baru seri, artinya ya mereka drop point lah, benar nggak? Jadi kalau kita seandainya drop point pun seri atau apa itu nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu ngefek lah kalau gue bisa bilang ya. Jadi menurut gue sih ini game nggak terlalu penting, tetap aja gengsi on the line ya, kita tetap ada gengsi yang kita harus pertaruhkan, jadi kita nggak boleh kalah di game ini ya, nggak boleh kalah, apalagi kita runner up sekarang ini, benar nggak? Jadi jangan sampai kita kalah ya. Dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1, dan kita tahu Henderson bakal main harusnya ya, harusnya sih bakal main. Kemarin lawan Tottenham aja Henderson main, lawan Liverpool pun menurut gue Henderson bakal main juga. Di kiri nggak mungkin mainin Teles ya, yang pasti back ini udah back inti, udah pasti Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka udah pasti dimainin sama sama si Ole, nggak mungkin ada kejutan. Untuk holding midfield kita tahu Ole kalau Big Six selalu pakai McTominay, Fred ya, agar defensifnya lebih kuat. Untuk segi opsi penyerang, sebenarnya sih gue pengen taruh Pogba sih, jujur aja sih, Pogba McTominay, tapi dari kemarin gue taruh Pogba McTominay nggak pernah kejadian gitu loh. Ya si Ole selalu milih McTominay, Fred, makanya sekarang ini gue pilih McTominay, Fred ya. Sebenarnya gue pengen taruh Pogba McTominay, cuman ya Pogba juga lagi perform cukup bagus ya sebagai inverted winger ya, atau roam the tour lah kalau gue bilang sih, dia lebih leluasa gitu, dia mau kemana. Jadi kayaknya sih nggak mungkin lah Pogba dimainin di holding midfield untuk sekarang ini. Opsi penyerang gue taruh Rashford, Fernandes, James, Greenwood ya. Gue nggak taruh Pogba ataupun Cavani ya. Kenapa? Bukan karena Pogba puasa, sekali lagi karena gue yakin dia profesional. Cuman Pogba ini juga termasuk salah satu yang rentan cedera ya. Kemarin pun di tackle sama siapa gitu yang pas lawan Roma, udah lututnya udah hampir kayak sengklek gitu. Jadi menurut gue sih istirahatin Pogba sih nggak masalah gitu untuk game melawan Liverpool. Dijadikan super sub aja atau gimana, bener-bener. Tapi ada banget kemungkinan Pogba bakal main ya. Jadi Pogba kiri, Rashford kanan. Cuman ya gue nggak mau lihat Rashford di kanan lagi gitu loh. Kita mainin Pogba di kiri, kita ngorbanin Rashford di kanan gitu. Jadi menurut gue sedikit sayang ya, sayang banget ya. Dan itu kita nanti bakal Rashford mainnya udah jelek, Rashford mainnya gimana. Tapi kita nggak bisa nilai seperti itu karena dia main di kanan. Kalau kita taruh Pogba di kanan, apakah dia akan main bagus gitu loh, Rashford di kiri? Ya kalau emang dia bisa main bagus di kanan ya monggo gitu kan, benar nggak? Tapi kenapa selalu Pogba di kiri, Rashford di kanan ya? Jadi Rashford yang selalu dikorbanin gue lihat.
Dan gue pengen lihat Rashford mulai main lagi lah, mulai on form lagi gitu loh. Jadi gue taruh Rashford di kiri ya, dan Pogba kita istirahatin dulu cadangan ya. Jadi super sub-nya nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang yang rentan cedera nggak boleh dimainin, apalagi selawan Roma kayak kemarin gitu, nggak bisa kita paksain main terus gitu loh, bener nggak ya. Jadi menurut gue sih Pogba bagusnya diistirahatkan. Fernandes jelas bakal main. Di kanan gue taruh James ya, dan striker Greenwood ya, karena menurut gue ya sekali lagi Cavani juga sama ceritanya kayak Pogba, nggak rentan banget cedera ya, gampang banget cedera. Dan gue inget banget di Desember kemarin ya, kita mainin Cavani itu seminggu sekali doang, padahal seminggu sekali doang, dan bahkan kadang cuma 45 menit dia cedera di Januari Februari, bener nggak? Jadi Cavani harus diistirahatkan kalau gue bilang. Nanti dia main lagi aja lawan Roma gitu, dan itu cocok gitu loh, dia lawan Roma tuh dia cocok karena nggak perlu pace yang sangat tinggi gitu loh lawan Roma ya. Jadi kalau untuk lawan Liverpool menurut gue sih temponya bakal tinggi, gue nggak yakin Cavani cocok gitu loh untuk main seperti itu. Tapi tetap aja ya, ada kemungkinan besar banget Pogba bakal main, Cavani bakal main ya, setelah performa yang bagus ya dalam Roma. Mereka berdua sih layak start sih kalau gue bilang, cuman ya dari segi fitness aja mereka boleh dicadangkan ya. Kalau masalah prediksi skor, gue nggak mau kita kalah ya, tetap aja gue nggak mau kita kalah. Feeling gue sini seri, bola seri 1-1. Kalau nggak kita menang 1-0 ya. Kalau nggak kita menang 1-0, ngebantai sih nggak mungkin lah ya. Jadi tetap aja Liverpool, walaupun kondisinya seperti ini, dia lawan tim gede itu bakal beda ya, bakal beda performanya ya. Lawan Big Six bakal beda performanya. Jadi bahkan Arsenal pun kalah kan terakhir lama dia ya 3-1 tuh berapa gitu bener nggak. Jadi nggak bisa kita anggap remeh. Makanya gue pilih hasil skor kita antara kita menang 1-0, kalau nggak kita seri 1-1. Tapi gue bakal milih kita seri 1-1 ya. Kita lihat dulu sedikit fixture Liga Inggris yang lain ya sebelum kita akhiri video ini. Coba lihat Chelsea lawan Fulham, ini mau menang lah ya, Chelsea lawan Fulham. Leicester seri kemarin, jadi lumayan lah mereka drop point dari beda 5 atau berapa ya, jadi 4. Nanti kita lihat ke tabelnya sebentar ya. Chelsea lawan Fulham udah pasti menang. Ya Arsenal nggak perlu dilihat, Tottenham nggak perlu lihat, West Ham lawan Burnley juga harusnya sih udah pasti menang juga sih. Tapi West Ham ini sedikit kadang suka nggak konsisten ya kalau gue lihat ya. Paling itu ya, Manchester City juga nggak perlu dilihat lagi sih sebenarnya. Oke, kita lihat table sebentar. Ya itu bedanya cuma 4 jadinya sekarang kan ya. Kalau kita menang kita bakal ya jauh lah bedanya jadinya. Tapi gue bilang kita seri juga sih. Jadi nggak terlalu ngefek banyak lah. Kalau gue bilang lawan Liverpool ini nggak terlalu, bukan fixture yang terlalu penting buat kita, tapi fixture yang penting buat Liverpool ya. Tapi tetap aja gue nggak mau kita kalah. Ya, jadi kalau dari segi table menurut gue sih nggak bakal banyak perubahan nanti ya. Walaupun Chelsea menang, West Ham menang, tetap aja bakal di bawah Leicester City gitu loh ya. Dan kita sama Leicester City bedanya tetap masih lumayan lah ya. Jadi ya kalaupun kita menang, walaupun kita seri gitu loh, benar nggak? Jadi cuma beda 5 ya. Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.